Memahami regulator TV Cina. Jadi video kali ini kita akan membahas cara kerjanya dan sistemnya sehingga regulator TV Cina ini bisa bekerja. Jadi sebelum kita melanjutkan ini, sistem kerja dari regulator TV Cina ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Ini kategori konvensional, berbeda dengan televisi SAP ataupun LG, Samsung, Polytron pada umumnya. Jadi langsung saja kita awali dari pertama. Di sini ada sebuah saklar dan di sini ada soket listrik PLN. Maka akan masuk ke saklar, kemudian di switch, kemudian akan melalui sekring. Setelah sekring ini ada induktor. Nah, setelah induktor masuk, di sini dipotong untuk menghidupkan gosing, sama dari jalur AC induktor ini. Selanjutnya selain untuk gosing, langsung dia menggunakan R, kemudian diarahkan menjadi dengan 4 buah dioda di sini, 1 2 3 4, dan di sini langsung masuk ada jemperan lagi ini. Nah, yang main langsung masuk badan atau groundnya, yang plus langsung masuk elko 400 volt. Oke, saya zoom lagi. Jadi setelah masuk 400 volt, nah di sini kita berhenti di sini dulu. Sistem kerja dari regulator TV Cina ini mengandalkan transistor regulator dan juga transistor pengamannya ataupun sampingnya untuk pendamping transistor besar. Dan juga sistemnya dia ada umpan balik optocoupler. Ini optocouplernya 817, masih standar, sangat standar. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Transistor ini bekerja jika mendapatkan tegangan gate. Jadi tegangan gate itu bisa dihasilkan dari bermacam-macam. Seperti kalau STR dia menggunakan R dikecilkan. Nah, ini sama di TV Cina ini juga. Jadi tegangan gate ini dari transistor ini agar nanti bisa bekerja menghasilkan tegangan di trafo. Tegangan gate-nya ini akan melalui transistor pengaman kecil ini, kemudian akan berputar dan masuk lagi ke sini. Nah ini, jadi pertama kali tegangan setarnya ini diambil dari tegangan yang sudah jadi ini, dari plusnya ini. Ini ada resistor kembar, ini biasanya 120K untuk TV Cina, dan ini akan diolah lagi dengan transistor ini. Kemudian ada R, dan ada yang kecil-kecil ini ada Zener, dan ada beberapa dioda kecil-kecil lagi, sehingga bisa menghasilkan tegangan yang stabil untuk transistor ini. Nah, jadi setelah ini timbul tegangan, kemudian memberikan umpan balik ke sini, dan ini nyala. Nah, bagaimana caranya kok di sini nih di umpan balik ini ada istilah tegangan bisa dibesarkan dengan kita memutar trim potnya di sini. Jadi begini,
tegangan kit ini yang dari R kembar ini kan berhubungan dengan optocoupler tadi. Ini menyatu semuanya sehingga bersinergi. Semakin kecil tegangan R ini, tegangan yang dihasilkan B plusnya akan semakin besar. Jadi pengaturannya di sini menggunakan trimpot. Ini biasanya trimpotnya ini nilainya 1K. Kalau tidak ada trimpot bisa dimodif dengan R1K karena hanya 2 jalur. Jadi setelah ini bekerja maka akan menimbulkan di sini tegangan. Seperti nomor pertama tegangan B+, yang kedua 180 volt. Nanti tujuannya ke RGB sana. Kemudian tegangan vertikal, tegangan 10 volt dan juga tegangan 12 volt, sehingga ini bisa bekerja untuk menghidupkan semua TV-nya. Karena yang 9 dengan yang 12 ini akan masuk IC suara dan IC utama, yang 24 masuk vertikal, yang 180 masuk RGB tabung, yang B+ nanti masuk ke playback dan TV bisa setar. Jadi sementara ini kita fokus dulu di regulator. Nah, sekarang troubleshootingnya yang sering rusak di regulator TV Cina. Yang sering rusak adalah biasanya ya tak jauh-jauh dari transistor ini. Jika transistor besarnya ini, transistor regulatornya ini rusak, cek juga pengamannya. Ini transistor yang kecilnya, ini biasanya C807, ini sering rusak. Dan juga R kembar ini sering juga ini mengalami putus kasus. R kembar ini sekalian juga transistornya optocoupler ini sering juga mengalami trouble. Di sini juga ada transistor 1 dan ada dioda. Nah, jadi sebenarnya perangkat untuk regulator TV Cina ini sangat-sangat simpel dan kerusakannya tidak jauh-jauh dari itu. Bisa juga yang sering dialami di sini, ini biasanya R penghubungnya ini nilai ohmnya kecil, ini kadang-kadang hanya 1 sampai 2 ohm, ini sering putus juga, ataupun sekeringnya. Nah, kendala lainnya sih jarang terjadi untuk di TV Cina. Jadi jika kalian ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar, dengan senang hati kita akan belajar bersama tentang regulator TV Cina ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.